Lalu kemudian datang paham sekularisme yang kemudian disebarkan ke tengah-tengah umat Islam sampai pada puncaknya kekhilafahan Utsmaniyah sebagai kekhilafahan terakhir dihapuskan. Berdirilah sebuah negara sekuler pertama di dunia Islam, yaitu Republik Turki, sebuah negara sekuler pertama di dunia Islam. Kemudian satu persatu dunia Islam juga menerapkan undang-undang yang dibawa oleh para penjajah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa ba'du. Ikhwani iman rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi arsala rasulahu bil huda." Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya bil huda, membawa petunjuk, yaitu membawa Islam, membawa Al-Qur'an. Ya. Wa dinil haq, dan agama yang benar, yaitu Islam, liyuzhirahu ala dini kullih, agar rasul ini, Allah ini memenangkan rasulnya di atas semua agama, memenangkan agama Islam ini di atas semua agama. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak sekedar mengutus Nabi Muhammad SAW dengan membawa petunjuk, tapi juga bagaimana Allah menjadikan Islam ini unggul, mengalahkan semua agama, mengalahkan semua ideologi selain Islam. Oleh karena itu, jamaah rahimakumullah, kita melihat Nabi Muhammad SAW saat menyebarkan Islam tidak sekedar membina masyarakat dengan Islam, tapi juga beliau mengarahkan aktivitasnya agar memiliki kekuasaan. Dan pada akhirnya, sebagaimana kita ketahui, Nabi Muhammad SAW setelah hijrah ke Madinah, beliau memiliki kekuasaan penuh di Madinah, lalu menerapkan Islam, lalu Islam disebarkan dengan dakwah, dan Islam juga disebarkan dengan jihad fisabilillah. Maka janji Allah Subhanahu wa taala bahwa Islam akan mengalahkan semua agama, semua ideologi terjadi di masa Nabi Muhammad SAW. Dan pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, Islam terus diterapkan oleh para khulafaur rasyidin sampai Islam berjaya selama 13 abad lamanya. Lalu kemudian datang paham sekularisme yang kemudian disebarkan ke tengah-tengah umat Islam sampai pada puncaknya kekhilafahan Utsmaniyah sebagai kekhilafahan terakhir dihapuskan. Berdirilah sebuah negara sekuler pertama di dunia Islam, yaitu Republik Turki, sebuah negara sekuler pertama di dunia Islam. Kemudian satu persatu dunia Islam juga menerapkan undang-undang yang dibawa oleh para penjajah. Ada yang menerapkan undang-undang Perancis, ada yang menerapkan undang-undang Inggris, ada yang menerapkan undang-undang Belanda, bergantung kepada negara yang menjajahnya. Maka sejak itulah kemudian terjadi pemisahan antara aturan Islam dengan politik dan negara. Apa yang terjadi? Ada yang menarik dari hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Wala hukama umarahum bi ghairi ma anzalallah, dan tidaklah para pemimpin mereka berhukum selain apa yang Allah turunkan, artinya tidak berhukum dengan hukum Islam, bi ghairi ma anzalallah, ila salatallahu alaihim aduhum, kecuali Allah akan menjadikan musuh-musuh umat Islam menguasai mereka. Artinya apa? Ketika kekuasaan itu dijauhkan dari Islam, ketika kekuasaan itu tidak menggunakan hukum-hukum Islam, yang pertama terjadi adalah kekuasaan umat Islam akan dikuasai musuh-musuh mereka. Setelah kemudian kekuasaan itu dikuasai musuh, pastanfadu ba'da ma fi aidihim. Musuh itu merampas apa saja yang ada pada mereka, berupa kekayaan alamnya, kehormatannya, darahnya, dan lain sebagainya.
Ini peringatan dari Nabi Muhammad SAW ketika kekuasaan terpisah dari aturan-aturan agama Islam. Dilanjutkan berikutnya Nabi bersabda, walahakama umarohum wa ma'atolu umarohum, selama para pemimpin mereka itu atolu itu mengabaikan, ya, mengabaikan kitab Allah, artinya hukum-hukum Al-Quran, wa sunnatan nabiyhi, dan sunnah Nabi Muhammad SAW, ila ja'alallahu ba'sahum fima bainihim, kecuali akan selalu terjadi krisis di tengah-tengah umat Islam. Ini adalah dampak yang paling besar ketika umat Islam menjauhkan hukum-hukum Islam dari pemerintahan, dari politik, dari negara. Dua hal yang paling besar yang diingatkan oleh Nabi. Satu adalah umat Islam akan dikuasai oleh musuh mereka, dan musuh itu akan merampas apa yang menjadi milik mereka. Sebagaimana kita hari ini lihat, bagaimana negeri-negeri umat Islam dijajah oleh para penguasa dari barat, para pemimpin kapitalistik barat. Darah umat Islam tidak ada yang melindungi, sumber daya alamnya dikeruk, umat Islamnya diadu domba. Ini yang terjadi. Mereka merampas apa yang ada pada tangan umat Islam. Dan kedua, kata Nabi apa tadi? Akan terjadi krisis terus-menerus di tengah-tengah umat Islam. Krisis akidah, krisis akhlak, krisis moral, krisis ekonomi, krisis hukum. Terus akan terjadi selama umat Islam ini mengabaikan hukum-hukum Islam. Oleh karena itu, jika kita ingin kembali menjadi umat yang ideal, umat yang terbaik, adalah bagaimana Islam kembali kepada kekuasaan. Islam kembali diterapkan dalam kehidupan nyata. Islam diterapkan di dalam kehidupan sosial. Islam diterapkan dalam pengadilan. Islam diterapkan di dalam sistem ekonomi. Islam diterapkan dalam politik luar negeri. Sehingga kejayaan umat Islam akan kembali seperti dahulu. Sebagaimana janji Allah Subhanahu wa taala, wa'adallahu allazina amanu minkum wa amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh di antara kalian untuk berkuasa di muka bumi ini. Jamaah rahimakumullah, ikhwani rahimakumullah. Inilah dampak besar kalau kita menjauhkan Islam dari negara, atau yang kita kenal hari ini sekularisme, akan berdampak kepada penjajahan atas dunia Islam, penjajahan atas umat Islam, dirampasnya segala macam milik kita, kekayaan kita, dan krisis ini akan terus berlanjut di tengah-tengah kita sampai kita mengembalikan kembali kehidupan Islam, mengembalikan hukum-hukum Islam dalam penerapan dalam sebuah negara khilafah Islamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.